Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Koyafa Festiawati dari kelompok bermain Kondogiri, Desa Belambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, yang akan menyampaikan praktik baik dengan judul Hari Bermain Sensori sebagai Fondasi Perkembangan Anak di kelompok bermain Kondogiri, Desa Belambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Perubahan perilaku dan perkembangan anak usia dini saat ini menunjukkan tantangan baru. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan serba digital dengan waktu bermain bebas yang semakin berkurang. Hasil observasi di kelompok bermain Kondogiri menunjukkan sekitar 25% anak mengalami kesulitan dalam pengendalian emosi, fokus belajar rendah, serta keterlambatan perkembangan motorik dan komunikasi. Sebagian besar anak lebih banyak terpapar gawai dibanding aktivitas bermain nyata di lingkungan alam. Padahal, stimulasi sensori motorik merupakan dasar utama perkembangan otak anak. Melalui sensori, anak belajar mengenal diri, lingkungan, dan mengatur emosi. Kondisi ini mendorong guru untuk bertransformasi dari pembelajaran berbasis kegiatan rutin menjadi pembelajaran mendalam berbasis pengalaman sensori yang bermakna. Tujuan dan sasaran proyek Hari Bermain Sensori adalah meningkatkan kualitas pembelajaran anak usia dini melalui pengalaman bermain sensori yang mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif secara menyeluruh. Aksi utama yang dihadirkan dalam transformasi pembelajaran adalah Hari Bermain Sensori. Hari Bermain Sensori merupakan program pembelajaran yang dirancang sebagai pengalaman deep learning melalui aktivitas sensori motorik di sekolah dan di rumah menggunakan berbagai media alam, touchpad, maupun media lain yang ada dan mudah ditemukan. Komponen aksi dalam Hari Bermain Sensori sebagai berikut. Yang pertama adalah sentra alam. Area eksplorasi outdoor saat pembelajaran sentra alam sesuai jadwal di masing-masing kelas. Untuk permainan berbasis alam dengan menggunakan media yang ada di lingkungan sekolah, seperti area rumput, pasir, batu, dan air. Yang kedua adalah sensory walk. Merupakan jalur pijak dengan berbagai tekstur alami. Media yang bisa digunakan seperti batu taman, bubble wrap, bunga pinus, daun kering, ranting, spons cuci piring, balok, kerat telur, serbuk kayu, air, keset dengan berbagai tekstur bahan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah eksperimen alam, seperti aktivitas mencampur warna, adonan, atau bahan alami lain, seperti tanah, daun, bunga. Yang keempat adalah kolaborasi rumah dan sekolah. Bentuk kerjasama dengan orang tua dalam Hari Bermain Sensori adalah melanjutkan stimulasi sensori di rumah dengan panduan dari guru. Orang tua menggunakan berbagai bahan-bahan yang ada di dapur, seperti beras, tepung, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan Hari Bermain Sensori terdapat beberapa tahapan sebagai berikut. Fase pertama yaitu persiapan dengan kegiatan sosialisasi, kegiatan kepada kepala sekolah, rekan guru dan orang tua, pelatihan bermain sensori, persiapan media pembelajaran, dan penataan area sentra alam. Fase yang kedua adalah implementasi dengan kegiatan pelaksanaan Hari Bermain Sensori mingguan, observasi perkembangan anak, kolaborasi dengan tenaga ahli. Fase ketiga yaitu refleksi dan evaluasi, yaitu analisis perkembangan anak, forum refleksi guru dan orang tua, publikasi praktik baik. Fase keempat, keberlanjutan dengan kegiatan utama, integrasi program ke rencana pembelajaran semester dan parenting rutin, monitoring dan evaluasi. Alat ukur yang digunakan yang pertama adalah observasi perkembangan anak menggunakan lembar asesmen. Yang kedua, jurnal refleksi guru dan foto kegiatan.
Yang ketiga, survei keterlibatan orang tua. Yang keempat, hasil diskusi dengan tenaga ahli tumbuh kembang. Davi dan Mas Uwais, ini saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan Ananda setelah kita melaksanakan kegiatan hari bermain sensori di sekolah dan tindak lanjut ketika di rumah, panjenengan untuk mendampingi Ananda di rumah, itu bagaimana perkembangan Ananda? Kalau anak-anak biasanya setelah bermain di sekolah, biasanya di rumah minta bermain kembali pun. Apa yang diajarkan di sekolah, pasti biasanya ingin dimainkan lagi di rumah. Oh iya, alhamdulillah. Kalau udah main banyak di rumah, biasanya udah lupa sama gadget ya Bun. Biasanya lebih asik, nyaman mungkin main sensori kayak gitu di rumah, kayak gitu. Jadi lupa sama main HP, nonton TV kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti ada pengaruh positif ya anak-anak bermain sensori ya. Ya, terima kasih karena jenengan sudah mendampingi Ananda bermain sensori di rumah. Melalui strategi pembelajaran dan praktik baik ini, saya banyak belajar dan semakin sadar akan peran penting guru. Bermain sensori bukan sekedar kegiatan tambahan, melainkan jembatan penting bagi perkembangan emosional, fisik, dan akademi anak secara seimbang. Dari kegiatan sederhana ternyata muncul perubahan besar. Anak-anak menjadi lebih bahagia, lebih fokus, dan lebih siap belajar. Orang tua pun berperan aktif sebagai mitra sejajar dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sementara kami, para guru menjadi lebih kreatif dan reflektif dalam mengajar. Transformasi ini mengingatkan saya bahwa pendidikan anak usia dini bukan tentang hasil belajar yang cepat, tetapi tentang proses belajar yang bermakna dan menyenangkan. Kami sampaikan terima kasih kepada Bunda Ida yang selalu berbagi praktik baik kepada kami, sehingga kami dapat menstimulasi Ananda dengan lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bunda Ida Koyafa Festiawati atas ilmu yang dibagikan. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami. Banyak ilmu baru yang kami dapatkan. Sangat terbantu dengan adanya beliau, Bunda Ida Koyafa Festiawati. Dengan cara kerja beliau yang sangat profesional dalam membimbing kami sebagai tenaga pendidik di Banyak sekali terima kasih kepada Bunda Ida atas transfer ilmu yang diberikan oleh Bunda Ida kepada kita semua. Terima kasih Bunda Ida Koyafa atas ide-ide, semangat dan pandangannya terhadap sesuatu hal yang menginspirasi kita semua. Saya merasa bangga dan bahagia menjadi bagian dari perubahan kecil yang membawa dampak besar bagi anak-anak. Ke depan, saya ingin terus mengembangkan dan membagikan praktik baik ini kepada lebih banyak guru dan lembaga pendidikan. Karena saya percaya bahwa bermain sensori bukan hanya permainan, tetapi kunci untuk menumbuhkan generasi emas yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Transformasi pembelajaran melalui hari bermain sensori menghadirkan pengalaman belajar yang utuh dan bermakna bagi anak usia dini. Anak belajar dengan tubuh, hati, dan pikirannya. Guru bertransformasi menjadi pembelajar reflektif yang menuntun, bukan mengajar. Transformasi ini juga menegaskan bahwa pembelajaran mendalam dimulai dari pengalaman yang menggembirakan dan bermakna, di mana setiap anak belajar melalui inderanya untuk mengenal dunia dan dirinya. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian tadi paparan praktik baik kami dari kelompok bermain Wondogiri. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.